Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang ini saya akan menyajikan aksi nyata saya dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Saya Nopariza SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 23/6 Rantau Panjang 1, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Pada saat ini kita akan mempelajari modul 1, topik 1. Topik 1 terdiri dari 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami peran sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terakhir, modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Sekarang kita akan membahas mengenai modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. A. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dan dalam perkembangan baik jasmani maupun rohani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki seorang anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran pendidik adalah mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih siswa, dan menilai. Bagian B sekarang adalah apa peran saya sebagai guru? 1. Sebagai sumber belajar. 2. Fasilitator. 3. Pengelola pembelajaran. 4. Demonstrator. 5. Pembimbing. 6. Motivator. 7. Penilai. Bagian C, apa peran saya sebagai guru? Ada 7 cara untuk menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Menguasai materi pelajaran. Mengajar dengan cara yang berbeda dengan guru yang lain. Menjalankan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab. Mendidik dengan sepenuh hati. Bersikap ramah, sabar, dan murah senyum. Berempati pada siswa. Selalu memberikan kepercayaan kepada siswa. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar ada 3 kategori. Mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Sekarang kita membahas tentang mendidik menyeluruh. Mengembangkan secara menyeluruh dan optimal terhadap diri anak, baik dari aspek daya cipta atau kognitif, daya rasa, afektif, dan daya karsa, psikomotorik, agar menjadi manusia yang seutuhnya. Pendidikan selama 1 abad. Pendidikan yang sesuai bangsa Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Ilmu pendidikan yang selaras dengan tuntutan zaman. Pendidik memberikan hak dan keselamatan belajar sesuai keinginan dan bakat murid. Keterangan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mampu menjalankan kewajiban dan berguna bagi orang lain. Memperhatikan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan lahir, jasmani, dan batin rohani. Manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri. Dan inilah yang disebut dengan kodrat sebagai manusia seutuhnya. Sekarang kita meningkat pada modul yang ketiga. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh ada 2 kategori, yaitu kodrat murid dan asyas trikon. Kodrat zaman, sebagai pendidik kita dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat alam, menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki.
ras, dan atau suku tempat mereka berasal, sehingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Ketiga, kodrat zaman. Bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam asas trikon, yaitu ada 3 asas trikon: kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan dengan kepribadian kita sendiri. Sekarang kita melanjutkan pada modul yang keempat, pendidikan dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti, keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Guru berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ada teori konvergensi, teori gabungan antara tabula rasa dan teori negatif. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas artinya dan maksudnya, maka tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar tersebut yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Sekarang modul yang terakhir, yaitu modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Dalam materi mengantarkan murid selamat dan bahagia ini, ada 3 poin terpenting yang kita pelajari, yaitu selamat dalam bahagia, sistem Among, dan merdeka belajar abad 21. Selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik dan untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso Sang Tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Demikianlah aksi nyata yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.